mamanya nggak bisa megang dapur, udah megang sapu, sekarang udah bisa megang sapu. Alhamdulillah. Sebelumnya itu memang nggak bisa megang. Nggak bisa mas, sapu. megang gini aja sih nggak bisa. Yang tangan kiri nih? Iya, megang sekarang gini sudah jatuh. Ini kuat. udah mending. Alhamdulillah. Ibaratnya sekarang ya mungkin Tuhan ngasih jalan ke sini. Alhamdulillah, saya bilang sama bapaknya, saya mungkin bisa dengan cara begini sembuhnya. Dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Arehan Podcast. Hari ini saya akan bincang sehat dengan seorang ibu yang beliau telah mengalami sakit. Sakitnya ini seperti gejala stroke ringan, di mana beliau merasakan lemas separuh badan. Secara kebetulan beliau mendengar informasi di radio Sela FM waktu itu tentang terapi toto punggung. Alhamdulillah beliau langsung ke Rumah Sehat RSTPI Arehan Tiban. Alhamdulillah beliau di terapi toto punggung dan beliau merasakan manfaatnya. Hari ini beliau akan bincang-bincang sehat dengan kita. Lanjut saja kita bincang sehat dengan Ibu siapa Bu? Ibu Penny. Ibu Penny, usia berapa sekarang? 48 tahun. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit yang dialami Bu Penny ini, itu kan seperti gejala stroke ya, ringan separuh. Separuh tangan kiri sama tangan kanan ini lemas. Tangan kiri, tangan kanan? Tangan kiri, dua-duanya lah kiri, di kiri, kaki kiri. Lemas, separuh, nggak bisa apa-apa, megang benda pun tak bisa. Tak bisa. Tidak ada kekuatan lah. Tidak ada kekuatan untuk jalan megang, juga jalan bisa. tak bisa. Sampai dibawa bapaknya ke kamar mandi, sampai diurus bapaknya lah. Karena besoknya Jumat dengar radio Sela, sesuruh bapaknya, radionya di mana Pak? Coba kita dengar. Waktu kena itu hari Kamis atau? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu baru kesini. Sabtunya kesini. Lepas itu sebelum kalau masih bisa ditoto aja, saya bilang nggak usah ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit udah trauma, saya bilang udah Pak bawa ke totok punggung aja. Sebelumnya Ibu Penny pernah sakit apa? Dulu memang hipertensi, ada lambung, ada segalanya kan. Tak tahu semenjak ada lambung, semenjak ditotok lambungnya nggak pernah kambuh, alhamdulillah, tak pernah kambuh. Sebelum lemas paruh badan itu memang ada keluhan lambung tadi? Selalu? Ada lambung. Tapi untuk lemas paruh badan itu memang Bu Penny baru rasakan? Sekali itu? Sekali itu. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Oke. Nah, kenapa Bu Penny terpikirnya ke terapi, enggak ke dokter, enggak ke rumah sakit gitu? Saya coba, mungkin ini jodoh lah ya, terapi ini. Selama ini kan kalau sakit ke BPJS. Tapi semenjak toto ini, alhamdulillah lah, saya bisa jalan, udah bisa megang dapur, udah bisa megang sapu. Waktu kenanya itu, Mas, tangan ini tegang. Untuk megang rambut saya tidak bisa. Jadi langsung terpikir mau terapi dan kebetulan dengar di radio ya. Waktu itu bicara tentang totok juga ya, tentang totok. Masalah totok. Pertama bapaknya dengar. Mama di situ ada totok katanya. Mama maulah ke sana, cobalah, saya tak mau ke rumah sakit. Bilang, jahatin aja lah saya, apa aja lah. Allah tuh mungkin cari jalan seperti begini, ngasih jalannya begini ya. Awal di totok, naik tangga ke lantai 2 aja susah. Lepas di totok, turun tangga udah bisa. Udah pertama bisa. Pertama saya yang terapi ya? Enggak, Rani yang terapi ya? Awalnya Rani. Terus kedua saya? Keduanya Mas. Ketiganya Mbak Dian. Yang keempat Rani lagi. Alhamdulillah. Ibaratnya sekarang saya mamanya nggak bisa megang dapur, udah megang sapu, sekarang udah bisa megang sapu. Alhamdulillah. Sebelumnya itu memang nggak bisa megang. Nggak bisa Mas, sapu. Megang gini aja sih nggak bisa. Yang tangan kiri nih? Iya, megang sekarang ini sudah ini kuat. udah mending. Alhamdulillah. Ibaratnya sekarang ya mungkin Tuhan ngasih jalan ke sini. Alhamdulillah, saya bilang sama bapaknya, saya mungkin bisa dengan cara begini sembuhnya. Dia bilang.
Kata bapaknya kalau mau terapi berdoa dulu mama, sholat dulu, Betul. baru pergi terapi. Betul. Jadi itu Allah itu mencari mama, oh ini begini katanya. Betul. Saya bilang iyalah pas sholat dulu lah, nanti sholat asar dulu, habis itu kita jalan ya Pak ya. Alhamdulillah lah, udah 4 kali terapi, udah mendingan. Ibaratnya kan Jalan juga sudah kuat. wah kan? jalan Kaki, udah, semuanya udah. Waktu kesini memang dipapa ya, maksudnya dipapa ya. Jalan tuh diseret kakinya, tangan itu aja sampai megang gini, sampai lemasnya. Barulah itu mengalami namanya stroke Mas. Saya udah nangis, sudah pasrah. Mungkin dengan cara beginilah, mungkin Tuhan yang di atas ngasih jalan kan. Allahu Akbar. Udahlah kata bapaknya, kalau udah kesinilah katanya, dicoba semuanya sebenarnya. Ya, Ibu rasakan seperti apa? Udah ibaratnya sekarang udah nggak dari awal sakit, udah ringan, udah nggak kayak kemarin sikit-sikit susah jalan, mau ke kamar mandi susah. Alhamdulillah, bersyukurlah yang di atas Tuhan tuh kasih jalan. Udahlah, sakit ke rumah Toto aja. Ini cari alamatnya sampai berjam-jam. Oh, waktu kesini malah setengah mati nyari Setengah alamatnya. mati ya Allah tuh. Padahal sebenarnya dekat ya, di bawahnya Dekat, Masjid kita Baitul nggak Aman. belum tahu. Tapi karena jodoh, Allah sayang sama Ibu, alhamdulillah bisa dipertemukan Dipertemukan di sini. Saya bilang bapaknya apa? Mungkin ke sinilah jalanku untuk ditotok. Saya bilang. Nah, Bu Feni sebelumnya selain lemas tadi kan ada keluhan lambung. Selain itu apa? Selama ini kan ya ada penyakit lambung, hipertensi, sering kesemutan, kram. Sering kram memang tangannya. Oke. Yang kiri, yang kanan? Yang kiri. Semuanya Mas, Semuanya selalu tangan kram, kiri, tangan kanan. Ya. Ya, jadi asal bawa kendaraan harus berhenti dulu sebentar. Itu biasanya memang ciri-ciri darah ada sumbatan atau tidak lancar tadi itu seperti itu. Jadi, kalau mau motor gonceng anak 2 di lampu merah, nanti sebelum lampu merah minggir dulu, berhenti, ini Karena kram. Kadang ini aduh tegang. itu sebelum kena lemas stroke tadi itu ya? Sebelum kejadian stroke itulah. Selalu mengalami seperti itu. Mengalami ini udah bertahun-tahun yang dulu lah, yang lama. Cuma nggak dirasain. Kita namanya seorang orang tua, anak itu supaya sekolah, semua penyakit itu nggak dirasai. Betul. Anak berapa? 2, yang 1 SMK, yang ini yang paling kecil. Oke, Ibu tinggal di Batam Center, Perumahan Mesalia. di Marselia. Blok Di A. sana Pak Yoso kan? Kenal Pak Yoso. Itu ketua kami itu, ketua tutup punggung Kepri, Pak Yoso. Pak Yoso. Alhamdulillah, bersyukurlah sekarang mungkin dengan cara beginilah Mas. Selama ini kita kan nggak tahu penyakitnya kapan mau datang. Udah bisa jalan, udah pakai sendal. Kemarin waktu ditoto itu mau pakai sendal aja saya tidak bisa pakai sendal rasanya. Dipaksain bapaknya pakai sendal. Sekarang sudah bisa pakai sendal. Sudah. Alhamdulillah. Kayak ya biasanya kesemutannya ini kan ini agak berkurang. Ada kurangnya lah, udah 5 kali kan. Dia berlahan mungkin sembuhnya ya kan. Kata Rani tadi bilang, Bu, hari Jumat atau hari Rabu, Sabtu lah Ibu datang lagi biar tambah enak badannya. Betul. Intinya terapi ini kan prosesnya alami, bertahap, karena tugas manfaat dari terapi ini kan memperlancar peredaran darah. Jadi harus selalu dilakukan. Ya ibarat lantai harus disapu setiap saat. Nah, punggung juga seperti itu. Minimal seminggu sekali, sebulan sekali, paling lama sebulan sekali. Apalagi kondisi yang kita sudah pernah kena gejala stroke misalkan, itu sebaiknya harus dirutinkan minimal sebulan sekali. Kalau bisa suami ikut belajar atau ibu ikut belajar. Tadi bapaknya kemarin Mas kan kemarin ada ngajarin bapaknya. Bapaknya takut, aku nggak berani megang mama mula salah-salah nanti. Ibu sakitnya nanti habis ditoto 2 hari, kalau nggak sakit perut, kalau nggak mencet. Betul Rani, betul saya alami sendiri. Oh, sempat detox ya waktu itu? Iya. Detox namanya itu. Waktu habis ditoto sempat mencret. Iya. Rani udah bilang kalau nggak mencret ibu demam, tapi demam nggak Rani, WA terus dia kan, Rani di WA, enggak panas enggak, demam enggak, cuma jam setengah 5 subuh kok mulas. Bilangnya udah mencret, mencret ibu mencret Rani enggak, berarti udah keluar ya penyakitnya. Detox, jadi racunnya semua keluar. Iya.
Ya. Alhamdulillah, bersyukurlah, memang Allah tuh kasih jalan kan. Udah Bu, Ibu ketiban aja biar nggak payah jauh lah katanya. Alhamdulillah lah, bersyukur. Ibaratnya sekarang udah bisa menyapu, udah bisa ngepel, udah bisa jalan, udah kemana-mana sama bapaknya. Bapaknya pun udah nengok udah kayak gini, udah senang lah hatinya. Betul. Uang bisa dicari Pak, kalau aku sakit tak bisa, saya bilang. Betul. Tapi satu yang buat juga ada semangat. Bu Feni ada semangat, kemauan Ya, keras untuk sehat, untuk sembuh ya. Kita kalau nggak sehat, anak bagaimana? Mikir anak, mikir suami, warung, kan? Kayak bapaknya udah, kalau begitu mama siap sholat, minta sama yang di atas, suruh sehat. Kalau mau pergi toto, berdoa dulu, berzikir dulu katanya. Jadi Allah tuh melancarkan totok mama itu katanya. Jangan mama sholat, berdoa, berzikir mama dulu, baru mama keluar dari rumah. Nanti kalau anak ini mau juga sedaftarkan, saya bilang bapaknya. Intinya keluarga harus belajar totok punggung. Harus ada yang bisa. Apa pesan Bu Feni untuk kita semua lah? Kalau pesan saya, kesehatan terjaga lah. Makanan yang lemak-lemak tolonglah dikurangi. Sini pengalaman sendiri ya, masih cerita ya. Sudah ada capek lah dengan namanya sakit. Kalau ingin sehat, jagalah sendiri. Kalau ingin sehat lagi, pergilah ke rumah Toto. Jalan-jalannya di sinilah. Kalau kita minum obat, penyakit tambah-tambahan. Kalau kita Toto, menghilangkan penyakit. Tuhan yang ngatur dari sana. Ya kan? Kalau ingin sehat ya, kalau mau sembuh ya. Tapi udah terasa kok Mas, semenjak di Toto tuh enak. Tidur pun dah alhamdulillah, berkat nyenyak. Ya, rahmat Allah memberikan. Waktu sakit tuh Mas, sampai bapaknya nangis, mamamu ini kalau sakit nggak pernahnya sakit sampai ketiduran. Ini Bapak sampai begadang gitu ya? Bapak sampai nunggu. Kalau terbangun, Pak mau kencing, antar. Jadi terganggu juga tidurnya suami ya, waktu itu ya? Waktu inilah itu sakit, ya? anak-anak ini semua. Kalau minum air panaskan air mak, iya udah panaskan air aja untuk mama. Inilah yang jaga. Anak yang paling kecil. Suami dan anak? Iya, suami merawat dan ibu. anak. Saya bilang, adik yang nomor 3, ayo. Kemudian enggak lah, saya udah capek, sakit, trauma dengan orang tua, trauma ini pula operasi. Saya bilang udah, kemana berobat? Ke Totok Punggung ya. Kalau di situ jalan mau berobat, pergilah, kata memang disitulah jodohnya kamu berobat katanya. Baik Bu Feni, terima kasih atas masukan, nasihat Bu Feni juga buat kita. Intinya jaga kesehatan, jaga makan. Jaga makan. Karena itu pengaruh sekali Bu Feni. Iya, udah trauma. Iya. Sekarang makan santan sudah aku ada bikin, tapi nggak setiap hari. Tapi lah. Memang dulunya Bu Feni suka makan makanan bersantan. Kalau dibilang makan bersantan tuh Mas, kami tuh di rumah jarang, cuma kan palingan rebus-rebusan, lalapan. Mendingan kayak gitu, makan sambalnya terasinya lala, pokoknya serba lalapan. Tapi tak tahu juga lah, waktu dulu mungkin masih sering-sering makan nasi bungkus kan nasi bungkus kan santan. Jadi itulah waktu dari masih mudanya ya. Waktu masih mudanya, waktu masih sehatnya, nggak dijaga kesehatan. Sekarang umur mau uzur, baru terasa sakitnya. Iya. Terima kasih Bu Feni atas testimoninya, berbagi kepada kita tentang apa yang Bu Feni sudah rasakan setelah di Totok Punggung. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan selalu kepada Bu Feni, kesehatan, panjang umur, berkah juga tentunya untuk Bu Feni dan kita semua. Sahabat Topung dimanapun berada, demikian bincang-bincang sehat kami bersama Ibu Feni. Intinya adalah jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup agar supaya kita tidak terhindar dari yang namanya sakit. Nah, apabila sakit, terutama gejala-gejala stroke seperti tiba-tiba lemas separuh badan, maka jangan khawatir, cobalah ikhtiarkan dulu terapi Totok Punggung, langsung ke terapi Totok Punggung. Boleh di sekitar lingkungan tempat tinggal, biasanya ada kawan-kawan yang sudah belajar terapi Totok Punggung, atau ke klinik rumah sehat terapi Totok Punggung. Coba ikhtiarkan dulu Totok Punggung, baru lihat seperti apa perkembangannya. Tetapi biasanya secara pengalaman yang kita dapatkan, insya Allah dengan izin Allah, yang baru kena stroke ringan ya, terutama untuk stroke ringan,
insya Allah bisa kembali pulih lagi dengan izin Allah secara rutin dilakukan di terapi. Rawat dengan dirutinkan toto punggung, olahraga, jaga pola makan. Insya Allah lah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.